Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini ya. Vlog terakhir gue kemarin ada Habib stres menuduh Kiai Haji Madudin, Gus Fuad, Tengku Kori dan Gus Abbas Buntet itu dulu waktu nyantri pernah disodomi dan pernah menjadi korban sodomi. Itu perkataan bejat dari dia, dan dia itu ngomong berdasarkan penerawangannya dia, manusia nggak jelas. Banyak tuh subscriber gue tuh ngomong, bang coba bang tanya sama dia, terawang jumlah jenggotnya ada berapa, terus terawang dia lagi mabuk apa kagak, terus terawang bang dia wah pokoknya parah deh, parah deh. Pokoknya parah-parah deh. Jadi emang kayak begitu ya. Waktu gue kemarin bikin vlog Abah Guru Sekumpul, gue ngomong mimpi ketemu sama Abah Guru Sekumpul aja kan nih. Ada aja tuh yang ngomong, nanti kamu harus mempertanggungjawabkan kata-kata kamu. Gue nggak usah pertanggungjawabin juga, dengan gue bisa bisa ada di sini, gue bisa ngevlog. Itu kan mimpi gue tuh terbukti secara faktual, dan gue ngomong lu boleh percaya apa boleh kagak, orang gue bukan nabi, bukan siapa-siapa. Dan Abah Guru Sekumpul itu kalau datang ke mimpi tuh nggak milih-milih, yang penting kita cinta pasti didatengin gitu doang kan. Mesti Habib gitu didatengin ya, kagak mungkin lah Habib didatengin sama Guru Sekumpul. Hidupnya aja nyiksa Guru Sekumpul mulu, batinnya udah lagi, kamu punya nggak bukti videonya orang itu mempersekusi? Dasar tolol. Itu aja bukti audionya aja udah ada. Dia mesti tahun 99 gitu. Handphone belum ada. Terus orang paling kalau syuting itu pakai handycam, mesti pakai handycam gitu. Mau persekusi pakai handycam. Jadi emang otaknya tuh tololnya tuh bener kata Bahar Smith, murokap gitu. Orang tolol ngapain gue tanggepin gitu ya. Makanya gue nggak tanggepin lah. Yang tolol gitu. Kalian gini, dia dulu nuduh kita semua itu tuh, bukan dia nih, semuanya tuh nuduh kita ini turunannya Dajjal. Ternyata yang bawa darahnya Dajjal, darahnya Samiri, darahnya Yahudi Kazar, darahnya Yahudi Askenazi, upload grup dia, darahnya dia, keturunannya Samiri ternyata, Yajud dan Majud kan. Dia juga bawa semua fitnahan dia berbaliknya ke dia juga. Terus dia bilang, oh ini PKI ternyata Aidit dia juga, Barakbah dia juga, Muso grup-grupnya dia juga ya. Jadi yang dia ituin ke kita semua tuh ternyata dia terakhir ini nih dia ngatain kiai-kiai tercinta Nusantara tuh dengan sebutan bahwa waktu jadi nyantunya itu diterawang nih sama dia nih, bahwa beliau-beliau itu semua tuh pernah jadi korban sodomi dan pelaku sodomi, harus dites psikolognya sama dites duburnya gitu. Kalau gila kan, itu pertanyaan gila. Makanya gue kemarin emosi banget, gue kemarin banget apa segala macam. Sekarang gini, kenapa sih orang Indonesia sekarang udah nggak percaya sama Habib? Satu, orang Indonesia sekarang tuh rata-rata pendidikannya tuh sarjana S1, D3, S1, udah nggak ada lagi yang SMA ya. Segoblok-gobloknya orang tua di Indonesia pasti dia punya anak tuh sarjana. Dan yang namanya sarjana, yang namanya strata 1, yang namanya insinyur, ya kan? Itu pasti bisa baca data kebenaran yang mana, ituan yang mana. Dia bisa menyaring, oh ini ternyata kebenaran mak, oh ini ternyata ini cuma hoak mak gitu. Sekarang gini, giliran dia ngomong ya kan, bahwa dia itu keturunan nabi. Kalau yang nggak percaya gue keturunan nabi ya kan, berarti dia sesat, dia di neraka, dia nggak dapat pertolongan dari nabi, dia pernah. Jadi kita takut kan, kualat dengan doktrin-doktrin itu. Pas dites ternyata dia bukan keturunan nabi. Dari segi nasab gagal, dari segi tes DNA nggak ada yang mau, dari segi nggak ada yang mau. Orang Indonesia bilang, oh ternyata lu tuh cuma tukang bohong doang, lu tuh cuma tukang ngibul doang, lu tuh cuma tukang jualan obat doang gitu loh. Lu tuh cuma jualan jigong, jualan bacot biar kita tuh nunduk sama lu, biar lu tuh nyedot harta gue kayak vacuum cleaner, biar lu tuh dibangga-banggain sama gue, biar lu jadi begitu. Bener kata siapa gitu, bisnis yang paling keren itu, yang paling enak itu ya jualan agama gitu. Karena orang Indonesia itu hakikatnya tuh cinta sama Rasulullah, sayang sama Rasulullah. Nah sekarang data-data ini gue pengen bacain nih, dan ini nih gue dapet dari
temen gue dari subscriber gue juga yang nggak mau disebutin namanya. Jadi ini gue dapet data-data ini nih, ini data-data ada nih, valid. Ini namanya jejak digital dan ini bukan tuduhan ya, ini fakta dan ini udah ada kejadiannya. Nah contohnya nih, lu bisa lihat di video nih, diduga cabuli santrinya Habib Hasan hanya bilang dan mendoakan. Nah, ini kejadian sebenarnya tahun 2011 ya, ketahuannya tahun 2011 dulu gue ngikutin di berita. Ternyata masuk ke pengadilannya itu di tahun 2012, ya kan? Dari Republika. Ntar nama dia gini nih, Republika itu punya orang Kristen, jangan dipercaya. Tapi begitu pasti, padahal ini mah di pengadilannya ada, semuanya ada, data-data ditunya ada semua gitu. Ini Habib nih, Habib yang ngakunya keturunan Nabi. Kendati pada awalnya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf enggan berkomentar terkait kasus dugaan pencabulan terhadap sumbah santrinya, namun setelah dicecar sejumlah pertanyaan dan dari wartawan, Habib akhirnya mengeluarkan komentarnya. Habib Hasan mengaku akan menyerahkan seluruh perkara hukum atas dirinya ke kepolisian. Saya juga mendoakan kepada mereka yang memfitnah saya. Fitnah cong, fitnah, gila. Korbannya itu bukan perempuan, lelaki nih, lelaki sama lelaki, sodomi nih. Diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu, masih ngejual Allah doang, gila kan, ujar Habib Hasan kepada wartawan. Sebelumnya saat pemeriksaan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Reskrim Polda Metro Jaya, Habib Hasan diajukan 13 pertanyaan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya. Habib Hasan diperiksa di Polda Metro Jaya sejak pukul 10.30 dan berlangsung selama 5,5 jam. Tim kuasa hukum Habib Hasan, Adi Sukrisno, mengatakan dalam pemeriksaan yang berlangsung sejak siang tadi, penyelidik mengajukan kurang lebih 13 pertanyaan penjadwalan di Menurut Hadi, Habib Hasan akan kembali menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya pada pekan depan. Namun Habib mengaku belum mengetahui kepastian waktunya. Saat ditanya apakah Habib mengenal sejumlah murid yang menjadi korban pelecehan seksual, ya kan? Habib tidak mengenal mereka secara baik menurut Hadi karena jumlah jemaah Habib mencapai ribuan, sekarang mah butiran. Jadi Habib tidak mengetahui persis mereka satu persatu. Ini kan berarti kan banyak korbannya, bukan satu doang, satu persatu. Berarti kan banyak, bukan ini. Jadi emang kalau misalnya ini secara nggak langsung nih, Habib ini nih cerita sodomi itu tuh, dia tuh menceritakan pesantren yang didirikan dengan baru bahwa ada terjadi kayak begini-beginian gitu loh. Dan yang di dalam Islam ini sebenarnya sangat nggak ditolerir sama sekali gitu loh. Al-Habib Yusuf bin Lukman Al-Kaf alias Habib Yusuf Al-Kaf ditangkap polisi saat akan mengisi pengajian di Kabupaten Sampang, Madura atas kasus dugaan pelecehan seksual. Penangkapan itu dilakukan karena sebelumnya Habib Yusuf Al-Kaf telah mangkir 2 kali dari panggilan penyidik. Habib Yusuf dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan tindak pelecehan seksual pada anak didiknya yang masih di bawah umur. Penangkapan Habib Yusuf pedofil Kabupaten Sampang, Madura pada Senin 31 Januari sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dilansir oleh tribunnews.com, polisi melakukan penangkapan berdasarkan bukti awal terkait dengan kasus ini. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Tommy Prambanan menyebut bahwa agama itu melakukan pencabulan pada 2 anak didiknya. Menurut keterangan para korban, Habib Yusuf telah beberapa kali melakukan perbuatan bejat itu di kediamannya di Desa Panaguan. Bukan sekali. Pamekasan, Madura. Cabulan. Masih mau ente? Hah? Nitipin anak ente sama pesantren-pesantrennya beginian? Hah? November 2021 lalu. Namun, Habib Yusuf selalu mangkir dari panggilan polisi. Mangkir. Cucu Nabi. Sekarang mah nggak ada. Ada kasus giring langsung, jirat langsung. Habib Yusuf dinyatakan memenuhi unsur pidana melakukan pencabulan terhadap 2 anak di bawah umur. Sementara itu terkait penangkapan pelaku, sejumlah jemaah Habib Yusuf mendatangi Mapolres Pamekasan. Mereka meminta Habib Yusuf dibebaskan dari dalam ruangan Satreskrim Polres Pamekasan. Wajar lah. Adik kandung Habib Yusuf Al-Kaf, Habib Amin, meminta Polres Pamekasan membuktikan kesalahan kakaknya terkait tuduhan melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Menurut Habib Amin, ada sebagian orang yang ingin menebar kebencian terhadap kakak. Selalu begitu ya, dibilang menebar kebencian nih, menebar kebencian gitu. Memang
grup-grup upload grup gue ini nih malu-maluin Nabi ya. Ini predator selangkangan nih. Makanya kita nih sama anak-anak kita ini mesti hati-hati gitu loh. Mesti hati-hati bahwa ternyata nih Habib ini predator selangkangan. Banyak kayak sekarang juga yang kasus Jeddah Salim juga sama, predator selangkangan juga. Yang ngomong katanya KUA itu yang nyiptain Usman bin Al-Yahya. Ntar gue bahas nih. Hussein Alatas atau yang dikenal Habib Hussein Alatas jadi tersangka kasus pencabulan wanita yang berprofesi sebagai dokter. Habib Hussein Alatas merapalkan doa-doa palsu untuk melancarkan aksinya ke korban R, 37 tahun, yang mencari kesembuhan. Ini ya gue gak nyalain juga ya, yang namanya dokter bukannya berobat ke dokter, berobat ke orang PA. Korban sendiri datang ke Habib Hussein Alatas karena ingin sembuh dari penyakitnya yang sudah lama dideritanya. Tersangka memang dikenal sering melakukan pengobatan alternatif. Namun alih-alih berharap kesembuhan, korban justru dicabuli. Habib bertato ini, Habib tatoan. Anjay, gila, cucu Nabi. Korban diketahui menderita penyakit pendarahan rahim. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan korban tersebut berobat ke tersangka karena mendapatkan rekomendasi dari beberapa temannya. Korban dapat informasi dari temannya tempat pengobatan alternatif ini bisa menyembuhkan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pencabulan itu terjadi pada tanggal 26 November 2019 di Kelurahan Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Dalam modusnya, Habib Hussein Alatas membacakan doa-doa, tersangka kemudian menepuk pundak korban hingga korban tidak sadarkan diri. Dihipnotis nih. Teknisnya pada saat melakukan pencabulan dengan cara membacakan doa-doa dan kemudian menepuk bahu daripada korban sehingga korban tertidur. Jadi ditepuk, jadi korban tertidur. Gitu artinya. Dan sadarkan diri, dokter yang menjadi korban ini dicabuli. Namun ketika Habib Hussein Alatas melakukan pencabulan, korban mendadak sadar dan merasakan kejanggalan di bagian tubuh korban. Nah, ada yang ngeganjel nih. Saat melakukan pencabulan, korban tersadar, tapi pada saat melakukan pencabulan tersebut, korban tiba-tiba mengatakan ada kejanggalan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka ternyata memiliki keterkaitan pada korban. Tersangka mengaku selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan cabul kepada pasien lainnya gitu. Namun hanya kepada korban R saja pelaku melakukan tindakan asusila lantaran tersangka mengaku tertarik pada korban. Setelah kita melakukan pemeriksaan kepada tersangka ini, korban yang akhir ini melakukan intinya dia tertarik. Intinya dia ngakunya baru sekali ya. Padahal kata Rasulullah yang namanya kepergok itu nggak mungkin sekali, pasti dia berkali-kali karena Allah udah gedek makanya dipergokin sama dia. Oke guys, itu ya. Jadi banyak jejak digitalnya tuh para Habib-Habib ini tuh bener-bener tuh ngerasa dia tuh jawara di sini, ngerasa dia itu yang punya Indonesia, ngerasa Indonesia itu tanahnya dia, ngerasa Indonesia itu umatnya dia, ngerasa Indonesia. Jadi sebenarnya secara nggak langsung dia tuh ngejelekin namanya Rasulullah ya. Mungkin Rasulullah tuh udah gedek kali sama kelakuannya dia, makanya Rasulullah itu mengutus satria-satria langit sekarang yang membasmi kegoblokannya para orang kagak bener ini. Akhirnya semua kata-katanya yang dia lontarin ternyata balik lagi ke dirinya dia sendiri. Dia bilang kiai-kiai Indonesia itu suka ngelakuin sodomi, ternyata di pesantrennya dia sendiri banyak kejadian terjadinya sodomi, pelecehan seksual, pelecehan ini, pelecehan itu, segala macam. Ya emang otaknya dia nggak jauh dari selangkangan, semuanya tuh urusan selangkangan. Jadi bener yang namanya Yajuj dan Majuj itu tuh urusannya perut sama di bawah perut. Jadi kalau udah urusan syahwat perut, makan perut ya harta sama di bawah perut, jadi nggak tahan gitu loh. Makanya mulai sekarang kita kembali ke kiai-kiai kampung, kata Gus Dur. Nggak usah lagi kita percaya sama orang yang punya cucu Nabi impor dari Yaman, mukanya kayak orang Arab, tapi ternyata bohong, ternyata penipu, ternyata disuruh tes daerah kagak mau. Gue ngomong kayak begini mungkin mewakili teman-teman gue yang lainnya yang
udah gedek tapi dia nggak bisa ngomong gitu. Sekarang ya apapun yang terjadi sama diri gue siap gitu loh, bahwa ini tuh kebenaran gitu. Dan gue cita-cita gue sih ntar nih kalau gue punya keturunan, punya cucu, punya cicit, punya kandang sekebo, punya apa segala macam, dia jadi orang merdeka, mencintai Allah dengan mencintai Rasulullah, dengan mencintai orang-orang yang disayang sama Allah, dengan mencintai orang-orang yang disayang Rasulullah yang benar, dan tidak terintimidasi lagi oleh kalau mau surga itu lu mesti ngeluarin duit banyak. Ya harus, surga itu mahal, kita harus beli tuh pakai duit. Cuman duitnya itu alokasinya tuh mesti benar. Alokasi uang itu mesti mensejahterakan umat. Misalnya lu punya duit banyak, ya misalnya lu bikin sumur kek, bikin apa kek, bukan nyumbang ke Habib. Yang sama Habib dibikin pesta pora-pora buat ngejar-ngejar hawa nafsunya dia, buat memenuhi kebutuhan selangkangannya dia, buat memenuhi kebutuhan hawa nafsunya dia. Sekarang kan yang terjadi kayak begitu, gitu ya. Maksud gue mulai sekarang udahlah Indonesia tuh sadar. Indonesia tuh keren dari dulu tuh, ya kan? Bangsa Mongol bisa ngancurin Arab, tapi nggak bakalan bisa ngancurin Indonesia. Mau masuk ke sini disikat dulu sama kerajaan Kediri yang akhirnya terjadi Mojopahit. Wah itu ntar ceritanya banyak lah. Pokoknya Indonesia itu dari dulu yang nggak bisa dijajah gitu. Gitu aja ya. Gitu aja dari gue, Bang Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.